Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas waktu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah meluangkan untuk mengikuti pertemuan kelas lanjutan kita mengenai permohonan pendaftaran merek di hari ini. Sebelum kita langsung ke materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, saya terlebih dahulu menyapa pemateri kita. Halo Mas Obe, suara saya terdengar jelas Mas? Halo Mbak, ya, Oke. Suara saya oke. terdengar jelas ya, Mas? Jelas, jelas Mbak. Oke. Bagaimana kabarnya, Mas? Sehat? Kabar sehat Mbak Leoni. Mbak Leoni gimana? Sehat-sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke. Malam ini semangat ya untuk memberikan materi lanjutan Pasti kepada Mbak. peserta. Oke. I'm sorry ini kayaknya mati lampu. Oke, oke Mbak. Oke, saya Apa-apa. izin untuk ini dulu, untuk off cam terlebih dahulu. Dan mohon maaf apabila suaranya kurang kondusif ya, Bapak Ibu dan Mas Obe tentunya, karena kebetulan lagi di luar. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, saya akan membaca mengenai aturan jalannya kelas hukum kita. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan diharapkan menyalakan kamera supaya suasana kelas kita pada malam hari ini bisa lebih bersemangat dengan melihat wajah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan diharapkan mematikan mikrofon supaya tidak ada gangguan saat Mas Obe memberikan penjelasan pada kelas hukum kita hari ini. Jika di saat penjelasan dari Mas Obe berlangsung, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan hendak bertanya, pertanyaan tersebut bisa ditulis dan dikirimkan melalui chat Zoom dengan akun Zoom pertanyaan, atau pertanyaan itu dapat dituliskan saja langsung dengan menggunakan bahasa singkat, padat, dan jelas dan sesuai dengan topik kelas hukum kita hari ini. Dan yang terakhir, untuk tanya jawab secara langsung bisa open microphone untuk lebih interaktif dengan pemateri kita yaitu Mas Obe. Baiklah, sebelum kegiatan kita ini kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita ini berjalan dengan baik. Berdoa mulai, berdoa selesai. Langsung saja untuk waktu dan layar saya silakan kepada Mas Obe. Oke, terima kasih Mbak Leoni. Selamat malam Bapak Ibu. Kita ketemu lagi buat pembahasan selanjutnya dari yang kemarin mengenai strategi dan tata cara gitu ya permohonan merek di Indonesia. Saya izin untuk share screen lagi. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Oke. Jadi malam hari ini kita mau bahas upaya hukum terhadap penolakan dalam proses permohonan pendaftaran merek. Ini saya ada mau ulas dikit lagi nih Bapak Ibu mengenai pendaftaran merek itu seperti apa dan bagaimana tata caranya. Karena kemarin kayaknya kita belum banyak bahas di situ ya Bapak Ibu ya. Saya langsung aja mulai. Ini yang udah sempat kita bicarakan kemarin nih Bapak Ibu. Jadi alurnya itu secara administrasi ya seperti ini. Pertama registrasi akun dulu, terus klik tambah, kemudian isi seluruh formulir yang ada. Kemudian unggah data dukung yang dibutuhkan atau melampirkan lampiran dokumen-dokumen pendukung. Terus untuk billing gitu ya, kode untuk PNBP-nya, kemudian harus dibayarkan. Dan untuk ketentuan saat ini, PNBP ini berlaku hanya 1 kali 24 jam, Bapak Ibu. Kemudian jika semua dirasa udah benar, selesai gitu ya. Inilah di mana harus benar-benar di make sure Bapak Ibu bahwa permohonannya sudah tepat, sudah sesuai. Lanjut lagi, gimana sih sebenarnya mulai dari registrasi akun sampai pada sebenarnya ada apa aja nih yang perlu kita isi gitu ya. Nah, di sini dia nih. Pertama kalau Bapak Ibu belum punya, sorry nih saya typo ya Bapak Ibu ya harusnya registrasi akun merek nih yang pertama. Belum punya akun merek dan juga misalnya kita bukan konsultan KI, apakah bisa? Tentu bisa Bapak Ibu, di sini ada pilihannya mengenai jenis pemohonnya siapa. Ada badan hukum, ada umum, ada perorangan gitu. Jadi umum atau perorangan itu sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih yang perorangan atau umum. Kemudian Bapak Ibu pilih email di sini, emailnya aktif. Kemudian konfirmasi password harus dengan beberapa karakter tertentu, dengan simbol tertentu. Kemudian ada nama sesuai KTP, nomor KTP, jenis kelamin, dan lain-lain. Ini Bapak Ibu harus isi dulu. Kemudian setelah Bapak Ibu isi akun merek ini, registrasinya,
nantinya Bapak Ibu bakal mendapatkan notifikasi di email untuk verifikasi akun mereknya. Seperti ini nih Bapak Ibu yang saya daftarin, itu dengan username-nya bayintellectualproperty@gmail.com. Ini saya buat kemarin. Jadi begini, Bapak Ibu harus aktivasi akun dulu, barulah Bapak Ibu bisa masuk ke akunnya Bapak Ibu sekalian. Setelah ini, email keduanya atau lanjutannya adalah ini nih. Notifikasi akun merek Bapak Ibu telah berhasil didaftarkan. Setelah ini, baru Bapak Ibu bisa masuk lagi dengan email yang udah terdaftar dan juga dengan password yang tadi Bapak Ibu daftarkan ke akun merek. Akun mereknya ada di mana? Ada di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi merek.dgip.go.id. Di sini nih Bapak Ibu. Pertama itu dulu. Kemudian tampilan awalnya atau dashboardnya tuh bakal seperti ini. Untuk tampilan login pertama Bapak Ibu. Jadi masukin dulu nih Bapak Ibu email yang dipakai apa, kemudian password yang dipakai untuk daftar itu apa, kemudian ada captcha-nya nih Bapak Ibu untuk verifikasi lagi. Setelah ini selesai, oh iya sorry Bapak Ibu. Jadi kalau mau daftar awal, Bapak Ibu langsung aja ke merek.dkip.go.id, Bapak Ibu pilih yang daftar di sebelah kanan sini. Paling atas sebelah kanan. Setelah itu sudah selesai, Bapak Ibu masuk di sini, dashboard akun mereknya. Di sini nanti ada permohonan online, ada pasca permohonan online, pasca persetujuan otomatis online. Tapi untuk kita saat ini, kita fokus di permohonan online-nya. Jadi ketika Bapak Ibu ada di sini, langsung mau daftarkan merek misalnya, Bapak Ibu langsung pilih permohonan online. Pilih di sini sectionnya, kemudian akan keluar di tampilan desktopnya Bapak Ibu seperti ini. Kemudian yang Bapak Ibu harus lakukan di sini ada tanggal pengajuan. Ini kan belum ada Bapak Ibu merek yang Bapak Ibu daftarkan. Lanjut Bapak Ibu klik tambah di sini. Klik tambah di sini. Setelah Bapak Ibu klik tambah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Tahapnya lumayan banyak nih, ada 9 Bapak Ibu. Harus isi formnya di sini. Yang pertama ada tanggal pengajuan nih, itu langsung terisi secara otomatis. Dan misalnya Bapak Ibu udah isi sampai tahap kedua, ketiga, kemudian Bapak Ibu mau untuk, nanti dulu deh kayaknya ada yang belum lengkap, dia akan tersimpan menjadi draft. Dan untuk saat ini, draft itu tidak bisa dihapus Bapak Ibu untuk saat ini. Sistem DJKI, saya nggak tahu ya belum dikembangkan atau belum, tapi untuk saat ini memang draft tidak bisa dihapus. Nggak ada konsekuensi apapun sebenarnya terhadap draft tersebut. Kalau mau bikin baru lagi juga nggak ada masalah, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu pilih tipe permohonannya, ada yang merek, ada yang untuk keberatan dan lain-lain ini ada di sini. Jadi kemarin mungkin kita udah diskusi, kalau misal ada keberatan gimana? Kalau misal mau ganti kedudukan gimana? Alamat. Itu Bapak Ibu pilihnya di sini, di tipe permohonan. Mau apa? Asal permohonannya ini secara otomatis, online filing, jenis permohonannya ini apa? Pendaftaran merek dagang, merek jasa, dan lain sebagainya. Yang dimana nanti di kedua juga ada mengenai data diri atau identitas dari pemohon. Ini untuk pemohonnya nih, Bapak Ibu. Jadi ada nomor KTP, nama pemohon, kewarganegaraan, atau negara asal. Ini jangan sampai salah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti ketika sudah ada di sertifikat yang keluar ya salah juga, Bapak Ibu. Jadi harus dua kali deh. Nanti bayar lagi Bapak Ibu untuk daftarin ulang atau untuk ganti nama, ganti kepemilikan dan lain sebagainya. Benar-benar harus dicek typonya gimana. Kewarganegaraan Indonesia. Kemudian kalau Bapak Ibu perorangan atau sendirian, pilih yang perorangan. Kalau Bapak Ibu mengatasnamakan PT, pilih yang badan hukum. Kemudian negara, ada provinsi. Ini data diri ya Bapak Ibu ya. Kode pos, nomor HP, email aktif, WhatsApp, Telegram, Instagram. Ini yang nggak wajib ya Bapak Ibu ya, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, misalnya Bapak Ibu nggak main Twitter, nggak main Instagram gitu ya, nggak main Facebook juga, itu tidak wajib untuk diisi. Jadi Bapak Ibu jangan capek-capek bikin, malah, wah saya harus bikin Facebook nih berarti ini, itu nggak perlu. Lanjut lagi, jika alamat surat menyurat tidak sama dengan identitas pemohon. Karena bisa jadi nanti dalam proses ini kan ada usulan penolakan misalnya, atau ada juga putusan banding misalnya. Itu Bapak Ibu harus sertakan juga alamat surat menyuratnya kemana, di mana. Lanjut lagi, ini apabila Bapak Ibu menggunakan kuasa.
Misalnya ada kuasa ini, Bapak Ibu langsung biasanya diisinya di sini nih. Biasanya dengan kuasa diisi di awal-awal. Tapi misalnya ada nomor nomor kuasanya ini Bapak Ibu langsung bisa tulis aja. Atau nama konsultannya siapa, dia langsung keluar. Nomornya berapa, alamatnya di mana. Untuk nama konsultan sendiri biasanya ada di pangkalan data konsultan kekayaan intelektual Bapak Ibu. Jadi ada datanya sendiri DJKI. Ini apabila dengan kuasa. Misalnya tidak pun tidak ada masalah, ini bisa dilewati saja. Selanjutnya, ini ada prioritas. Prioritas ini apa nih Bapak Ibu? Prioritas ini adalah misalnya Bapak Ibu pendaftar dari luar negeri atau mau mendaftarkan beberapa merek secara bersamaan di 10 negara misalnya, atau 5 negara atau 3 negara. Hak prioritas ini adalah hak untuk didahulukan di negara mana Bapak Ibu mau mendaftarkan merek tersebut lebih dulu. Misalnya saya mau daftarin merek OB Apparel kemarin di 3 negara. Saya mau daftarin di Indo, di China, sama di Vietnam. Saya mau hak prioritas saya ini, saya daftarin di China dulu. Nah, itu ada tersendiri. Ada formulirnya tersendiri. Ada yang harus Bapak Ibu lengkapi lagi. Kalau di sini, di prioritas. Tapi asumsi kita tidak menggunakan hak prioritas karena jarang sekali nih Bapak Ibu digunakan. Lanjut lagi, kita masuk ke data mereknya. Jadi kemarin, tipe mereknya ini apa? Tipe mereknya ini merek dagang atau merek jasa. Kemudian label merek, kemarin kita udah bahas, ini adalah gambarnya. Dan situ ada ketentuannya Bapak Ibu hanya JPEG maksimal 5 MB gitu ya. Dimensi gambar harus sekian-sekian. Kemudian nama referensi label merek. Ini misalnya kalau nggak pakai non Latin atau ada terjemahan gitu ya, itu harus ada di situ. Nama referensi labelnya. Ada juga terjemahan jika menggunakan merek asing. Untuk yang nama referensi label merek ini, misalnya ada terjemahan khususnya. Misalnya kayak kemarin saya mau gambar merek gajah lukisannya, tapi dari huruf G A J A H gitu. Itu harus saya tulis di situ untuk pengertian juga, untuk memudahkan pemeriksa merek juga. Kemudian deskripsinya. Nah, ini deskripsi penting banget. Misalnya kayak kemarin kita bahas, mereknya misalnya kayak logonya Soklin. Oh, ada S-nya, warna kuning, tulisan clean-nya lebih gede, warnanya hijau, warnanya kuning, itu harus ditulis secara detail. Unsur warnanya juga harus ada, spesifik kalau misalnya kuning muda, kuning tua, biru dongker, biru navy, biru tua, biru gelap. Itu Bapak Ibu harus juga menyertakan itu. Biasanya caranya, besok di simulasi kita bakal coba juga pakai hex color. Saya biasanya ngelihat atau saya nyari melalui berbagai aplikasi sebagai tools yang membantu, contohnya Canva gitu ya, itu dia bisa nyari tahu ini warnanya warna apa, hex kodenya, kode warnanya. Jadi saya bisa langsung googling, ini kira-kira warna apa sebenarnya, penyebutan di Indonesia itu warna apa. Atau misal pakai bahasa asing biru dongker gitu, ya saya akan tulis biru dongker dengan di italic Bapak Ibu. Kemudian terjemahan jika ada. Jika nggak ada, Bapak Ibu klik section yang tidak ada. Kemudian pengucapan jika merek menggunakan karakter huruf non-Latin. Ini misal ya Bapak Ibu ya pakai juga. Misal disclaimer ini jarang juga sih Bapak Ibu biasanya ada ada tambahan-tambahan biasanya. Kemudian data merek tambahan. Ini misalnya ada lagi. Lanjut lagi. Ini untuk kelasnya yang kemarin kita bahas Bapak Ibu. Jadi kelasnya ini bisa juga kelas barang dan jasa dan atau jasa juga bisa. Jadi bisa barang aja, bisa jasa aja, bisa keduanya juga. Bisa dua merek, bisa satu merek dengan dua kelas barang dan satu kelas jasa atau sebaliknya. Dan di sini jangan sampai salah nih Bapak Ibu karena biasanya kita harus update juga di situs Nice Classification Indonesia atau SKM yang kemarin Bapak Ibu. Jadi kita harus lihat dulu ini kelas apa, kemudian uraian barang dan atau jasanya apa itu harus spesifik. Karena di sini ketika kita mengisi itu sectionnya uraian barangnya sudah disediakan oleh DJKI. Jadi kita nggak bisa sembarangan nulis Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak update kita bakal bingung. Kemarin pada saat saya riset tahun lalu namanya misalnya kelas 3 nih, saya mau daftarin di kelas 3 tentang sabun gitu ya. Kemarin namanya yang mau saya daftarin adalah sediaan-sediaan pembersih tangan. Kok ketika saya mau isi data kelas, di sini namanya bukan sediaan-sediaan pembersih tangan,
tapi persediaan pembersih tangan. Nah, itu sama sebenarnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan panik ketika sediaan-sediaan nggak ada nih. Oh, mungkin jadinya persediaan. Dan jangan lupa update terus Bapak Ibu di SKM itu, di website yang Nice Classification Indonesia. Selanjutnya nih bagian lampiran. Lampiran ini untuk data-data pendukung. Misalnya merek ini didaftarkan oleh atau nama yang mendaftarkan adalah direktur perusahaan gitu ya. Atau misalnya mendaftarkan adalah badan hukum. Berarti harus menyertakan atau melampirkan akta pendirian beserta perubahan-perubahannya. Yang dimana dalam akta tersebut menyatakan nama PT-nya apa, kemudian bergerak di bidang apa, nama direktur yang berhak untuk mewakili siapa, dan nomor ahunya berapa. Itu biasanya dipakai juga untuk sebagai lampiran. Kemudian, di lampiran ini juga harus menyertakan surat pernyataan, Bapak Ibu. Surat pernyataannya formatnya bagaimana? Formatnya ini sudah disediakan oleh DJKI melalui website DGIP. Yang dimana Bapak Ibu bisa download melalui section unduhan namanya. Besok saya mau jelasin juga ketika kita simulasi bareng-bareng Bapak Ibu. Lanjut lagi, di sini ada resume atau ringkasannya dari permohonan atau data-data yang udah Bapak Ibu input. Jadi Bapak Ibu bisa make sure lagi, bisa memastikan lagi udah bener belum sih. Itu ya. Tanggal pengajuannya, tipenya apa, merek misalnya, jenis permohonannya permohonan untuk merek dagang, berarti pemereknya merek dagang. Nama referensi merek label misalnya nggak ada, akan di skip. Kemudian terjemahan bahasa asing, pokoknya yang dari 1 sampai 7 tadi ini akan ada di resume sini Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu memastikan lagi sudah benar atau belum. Selanjutnya di sini Bapak Ibu langsung buat billing. Nanti bakal Bapak Ibu terima billingnya, nomor pembayaran PNBP-nya melalui email yang Bapak Ibu daftarkan. Saya di Bay Intellectual Property. Berarti saya nanti bakal terima di email ini. Dan untuk saya ngecek PNBP ini berapa pembayarannya kemana dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu misalnya emailnya hilang gitu ya, atau emailnya kehapus nggak sengaja. Bapak Ibu jangan lupa 24 jam itu udah harus dibayarkan. Bapak Ibu bisa cek di ip.go.id. Di sini nih nomor pembayarannya. Atau PNBP yang tadi billingnya Bapak Ibu bisa taruh di sini. Nanti langsung keluar statusnya apa. Belum dibayar, atau hangus, atau sudah dibayar. Nanti otomatis kalau sudah terbayar, Bapak Ibu tinggal tunggu aja di sini. Dan kemudian Bapak Ibu bakal balik lagi ke menu pertama. Nanti di bagian sini, permohonan Bapak Ibu tadi akan muncul di bagian sini. Di bagian nomor transaksi di bawah dan statusnya apa. Dan ketika Bapak Ibu udah daftar, Bapak Ibu bakal dapetin tanda terima. Nah, saya mau share nih tanda terima ya. Tanda terima. Biasanya tanda terima ini sebagai bukti kita telah mendaftarkan Bapak Ibu. Nah, tanda terimanya kurang lebih, bukan kurang lebih, ini pasti seperti ini Bapak Ibu. Formulir permohonan gitu. Ini tanda terimanya. Jadi nomor transaksinya, tanggalnya, tipe mereknya apa, merek kata, lukisan atau kombinasi atau gambar atau kata doang. Kemudian etiket gambarnya ada di sebelah sini nanti. Kemudian deskripsi. Ini adalah deskripsi yang saya buat untuk satu merek klien saya waktu itu Bapak Ibu. Jadi tulisan ini dengan font unik berwarna biru tua dan putih titik pada huruf I dibuat dengan bulatan berwarna merah dengan cahaya. Kemudian di balik tulisan ini terdapat latar belakang berbentuk oval berwarna merah, gradasi biru dan abu-abu. Ini adalah contoh membuat deskripsi Bapak Ibu. Kemudian warnanya biru tua, putih, bla bla bla, terjemahan nggak ada, pengucapan fonetik juga tidak ada, disclaimers juga nggak ada. Kemudian data pemohonnya juga ada di sini. Waktu itu Badan Hukum di Jakarta sudah, ini nama konsultan, misalnya menggunakan konsultan, misal tidak, ini tidak ada sectionnya Bapak Ibu. Tabel ini tidak ada. Prioritas tidak ada juga, misalnya ada pun nanti tercantum, kemudian di kelas berapa. Kemudian dokumen lampiran nih, ini juga ada. Dan ini nama dokumennya ini Bapak Ibu yang buat. Dokumen pendukung, surat kuasa bla bla bla, tanda tangan digital, tanda tangan kuasa pemohon.
Kemudian ini misalnya ada. Ini misalnya ada pemohon tambahan atau 2 orang. Ini adalah contoh tanda terima yang Bapak Ibu akan dapatkan. Dan ini adalah lampiran surat pernyataan permohonan pendaftaran merek untuk menjamin bahwa merek tersebut benar adanya milik Bapak Ibu dengan itikat baik. Ini di-download nantinya di unduhan-unduhan Bapak Ibu di website DGIP. Harus bermaterai 10.000. Di sini nanti ada label merek, ada tulisannya di sini, ada gambar merek dari Bapak Ibu di sini. Ini adalah contoh tanda terimanya. Kita lanjut lagi ke PowerPoint. Nah, ini yang kemarin udah kita bahas nih Bapak Ibu. Mengenai permohonan, pemeriksaan, lalu selanjutnya ini apa sebenarnya? Ada apa lagi di dalam dari alur ini? Yang pertama, tadi lagi kita balik lagi ke data pemohon. Pada kolom alamat ini cukup dituliskan alamatnya aja tanpa kecamatan, kabupaten, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya nggak terlalu krusial, Bapak Ibu. Tetap aja kalau saya pribadi menyarankan untuk dituliskan secara lengkap. Kenapa? Karena takutnya sistemnya down atau sistemnya tidak tersimpan dengan baik data yang sudah kita isi. Jadi sebaiknya kita selalu isi dengan lengkap dan jangan lupa selalu di screenshot. Sebagai bukti, misal ada penolakan, kita bisa memberikan screenshot bahwa kita telah mengisi dengan lengkap dan sudah disubmit dengan baik. Sudah semuanya. Itu salah satu strateginya Bapak Ibu. Jadi jangan udah percaya aja deh sama sistem gitu. Kalau saya pribadi menyarankan untuk tetap jaga-jaga. Ini untuk data pemohonnya yang tadi udah kita bahas. Selanjutnya ada data prioritas. Ini misalnya Bapak Ibu mau mendaftarkan di beberapa negara gitu ya. Bapak Ibu harus punya data prioritas yang dimohonkan juga melalui akun merek Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada data merek. Data merek ini Bapak Ibu pilih dulu jenis mereknya merek kata dan lukisan, merek lukisan aja tanpa kata, 3 dimensi, hologram, dan merek suara. Dan ada catatan, untuk merek 3 dimensi, untuk hologram, untuk suara ini ada data pendukungnya. Mungkin bisa berupa voice note, Bapak Ibu, bisa berupa notasi, bisa berupa gambaran bagaimana cara memandang hologramnya, dan kemudian bentuk atau gambar 3 dimensinya, cara memandangnya jika menggunakan merek 3 dimensi. Ini data merek yang harus banget Bapak Ibu lampirkan agar pemeriksa merek juga dimudahkan untuk memandang mereknya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada pemeriksaan formalitas nih Bapak Ibu. Jadi pemeriksaan formalitas ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa merek untuk memeriksa data-datanya Bapak Ibu berkaitan sama hal-hal yang administrasi aja nih. Pertama dokumennya udah diupload tuh bener nggak sih, lengkap nggak sih, ada mereknya nggak sih, ada label mereknya nggak sih, label mereknya ini pas dibuka gambarnya putih doang, hitam doang, atau memang ada gambarnya. Kemudian identitas pemohonnya udah lengkap atau belum, ada typo atau belum atau enggak. Kemudian label merek, dokumen prioritas bila ada gitu ya Bapak Ibu ya, mau dari luar negeri atau Bapak Ibu mau daftarin dari Indonesia. Kemudian surat kuasa bila ada kuasa kepada konsultan KI atau kepada pengacara gitu. Atau kepada pihak lainnya juga bisa. Kemudian jangka waktu ini 30 hari untuk pemeriksaan formalitas. Selanjutnya ada masa pengumuman. Di masa pengumuman inilah banyaknya orang bisa lihat, wah merek saya ada berdekatan nggak ya, ada kemiripan nggak ya? Dan Bapak Ibu juga bisa mengajukan keberatan di masa pengumuman ini, di masa 2 bulan ini. Jadi biasanya di PDKI itu tertulis statusnya apa, sedang dalam masa apa, misalnya pemeriksaan formalitas, misalnya lagi pemeriksaan substantif, misalnya lagi sedang masa pengumuman 2 bulan, itu akan ada. Jadi jika ada, Bapak Ibu langsung screenshot aja, Bapak Ibu langsung ke akun merek, langsung pilih permohonannya, permohonan keberatan terhadap merek yang sedang terdaftar atau didaftarkan. Kemudian ada keberatan dari pihak lain, biasanya masuk di sini. Dan disinilah pemohon dapat mengajukan sanggahan mengenai, wah merek ini nggak sama kok gitu. Itu apabila ada nih Bapak Ibu. Keberatan dari pihak lain ini berbeda dengan adanya usulan penolakan dari pemeriksa merek Bapak Ibu. Jadi ini harus dibedakan. Kita lanjut lagi, yang paling krusial ada di pemeriksaan substantif nih.
Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan pasal 20 dan pasal 21. Kemarin kita udah bahas, tapi saya mau ulang lagi. Jadi ketentuan pasal 20 ini, itu nggak boleh merek yang kita daftarkan bertentangan dengan ideologi negara. Contohnya kayak kemarin saya mau daftarin Marxisme namanya, kopi komunis gitu. Itu nggak boleh. Kemudian nggak boleh bertentangan sama peraturan perundang-undangan. Contohnya kemarin adalah Raja Judi yang mau saya daftarin gitu ya. Itu juga bertentangan sama kesusilaan, ketertiban umum. Itu nggak boleh sama sekali, Bapak Ibu. Hati-hati banget. Kayak misalnya kita punya perspektif yang mungkin enggak kok, kayaknya nggak melanggar gitu ya. Tapi kita harus lihat norma yang hidup di masyarakat seperti apa. Kemudian sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Contohnya kemarin saya mau buat jasa percetakan buat baju gitu. Namanya print baju. Tentu nggak boleh. Saya mau jualan gitar, nama brand saya adalah toko gitar gitu. Itu tentu nggak boleh. Atau advokat, nama brand saya adalah Advokat Yogyakarta gitu. Tentu nggak boleh. Kemudian memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran. Kemarin ada misalnya saya bikin obat 100 mili, minuman jeruk 100% jeruk gitu. Tentu nggak bisa juga, karena pasti menyesatkan gitu Bapak Ibu. Kemudian memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas. Kopi enak misalnya. Misalnya obat penyembuh 1.000 penyakit, itu juga nggak bisa Bapak Ibu. Jangan overclaim gitu kalau kata Bu Sinta kemarin ya. Kemudian tidak memiliki daya pembeda. Misalnya saya mau daftarin merek saya titik, titik aja gitu. Nah itu nggak punya daya pembeda atau koma aja. Atau saya mau daftarin merek saya adalah sejahtera, makmur, berkeadilan, jos gitu. Nah, itu juga nggak boleh Bapak Ibu ya, karena selain nggak punya daya pembeda, dia sulit untuk diingat dan dia merupakan ya gabungan kata aja yang mungkin nggak punya makna. Kemudian merupakan nama umum dan atau lambang milik umum ini nggak boleh. Kayak kemarin dilarang parkir gitu, saya mau daftarin jadi merek, itu nggak boleh juga. Atau saya mau daftarin kalkulator misalnya, itu nggak boleh juga. Atau saya mau daftarin gambar mesin mesin uang, namanya adalah setor gitu. Nah, itu juga nggak boleh Bapak Ibu karena milik umum. Kemudian mengandung bentuk yang bersifat fungsional. Misalnya saya mau daftarin kemarin itu bentuknya keran, 3 dimensi gitu ya. Itu harusnya ke desain produk. Kemudian yang pasal 21-nya apa nih Bapak Ibu kemarin kalau masih ingat? Jadi ini ada potensi penolakan atau pemeriksa merek melihat adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Apabila di pasal 21 ayat 1-nya menyatakan bahwa merek terdaftar ini dia mirip banget gitu, punya kesamaan sama mereknya pihak lain, bahkan sama gitu, plek-ketiplek tuh nggak boleh untuk barang atau jasa yang sejenis. Bisa juga yang nggak sejenis, tapi ada satu kelas yang sama juga bisa, Bapak Ibu. Dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Kemudian untuk yang tidak sejenis tapi memenuhi persyaratan tertentu, misalnya ada uraian yang dipandang sama atau ada beberapa elemen dari fonetik, konseptual, dan visual yang dipandang sama. Kemudian ada indikasi geografis terdaftar. Kayak kemarin, Baliho ini ada nasi kapau gitu ya. Atau saya mau bikin kopi gayo misalnya, tapi kopi gayo aja yang mau saya daftar. Itu nggak boleh karena berkaitan sama indikasi geografis terdaftar. Kemudian yang 21 ayat 2-nya, ini ada juga merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal. Foto kemarin Pak Jokowi KPK mau saya pakai gitu ya, badan hukum orang lain yang jadi merek gitu saya mau pakai, itu nggak boleh. Tiruan menyerupai nama singkatan nama, bendera, lambang, simbol suatu negara, emblem organisasi internasional. Kayak saya mau daftarin logonya Kabupaten Sleman gitu, tentu nggak boleh. Terus misalnya merupakan tiruan atau cap stempel resmi gitu ya, misalnya DJKI punya cap, mau saya daftarin deh capnya. Nah itu juga nggak boleh Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah iktikat baik nih. Ini nggak boleh kalau kita emang mau berniat untuk mengikut, meniru, menjiplak gitu ya. Itu tentu sama sekali nggak boleh untuk mengecoh konsumen. Kayak kerupuk Facebook kemarin ya. Kayak saya mau bikin sosmed namanya Face Food gitu. Mirip sama Facebook. Fontnya sama, warnanya sama, ada fitur chatnya. Itu mungkin juga nggak boleh Bapak Ibu.
Itu yang harus kita ulas lagi. Lanjut lagi, untuk pemeriksaan substantif ini, dia nanti akan ada outputnya. Dia bisa didaftar, ditolak sebagian, atau seluruhnya. Untuk ditolak sebagian ini, biasanya yang ditolak adalah perlindungan untuk kelas tertentu, Bapak Ibu. Saya mau ngasih contoh nanti. Kemudian ada pemeriksaan keberatan dan atau sanggahannya nih. Seperti yang tadi Bapak Ibu ada kemarin juga kita bahas mengenai kalau misalnya masa pengumuman ini ada keberatan gimana, apakah menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif, tentu akan dipertimbangkan lagi. Jadi biasanya habis kita sanggah, oh tembus nih sanggahannya ke pemeriksaan substantif. Tapi apabila pemeriksa merek memandang bahwa kayaknya sih sama yang kemarin, sanggahannya bisa dibatalkan Bapak Ibu di situ dan dianggap ditolak atau mendapat usulan penolakan. Kemudian ada pemeriksaan tanggapan atas usulan penolakan. Nah, di sini nih, pemberitahuan penolakan juga ada di sini. Ini outputnya Bapak Ibu. Saya mau ngasih lihat dokumen ketika kita mendapatkan usulan penolakan, yang di mana alurnya ada di sini nih Bapak Ibu, di pemeriksaan substantif. Biasanya di sini setelah diperiksa, wah ada usulan penolakan nih, kita bakal diinformasikan melalui akun merek. Tidak ada notifikasi di email Bapak Ibu, jadi harus dicek secara berkala akun emailnya. Coba saya share lagi mengenai usulan penolakannya. Usulan penolakan. Nah, ini adalah contoh dokumen usulan penolakan yang Bapak Ibu berpotensi dapatkan gitu ya, ketika pemeriksa merek memandang bahwa mereknya Bapak Ibu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain. Jadi nanti di sini seperti ini. Nomor permohonannya berapa, tanggal penerimaan, mereknya apa, identitas pemohonnya akan disebutkan di sini. Jenis usulan penolakannya, pemeriksaan ex officio gitu ya, oleh tim pemeriksa merek sebelum terdaftar. Mengenai ruang lingkup usulan, memenuhi semua barang atau jasa. Nah, ini nih Bapak Ibu. Alasan penolakan biasanya dijabarkan di 21 ayat 1 huruf A. Karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Jadi nanti di sini ada merek-merek pembandingnya yang dipakai pemeriksa merek. Ada nomor permohonannya, punyanya siapa, kemudian terdaftar di kelas berapa nih. Ini uraian barangnya. Terus mirip lagi sama merek lain nih. Jadi ada waktu itu saya ada mirip sama satu, dua, tiga nih. Dan juga terdaftar di kelas yang sama nih, 49 dan 42. Jadi saya waktu daftar itu kena di tiga merek nih. Kata pemeriksa mereknya, dapatnya tiga ini Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengirimkan tanggapan atas usulan penolakan ini paling lama itu 30 hari kerja. Terhitung sejak pengiriman surat pemberitahuan ini, Bapak Ibu. Jadi dalam 30 hari kerja ini, dari 9 Agustus 2023 saat itu, saya langsung buru-buru nyusun argumentasi gimana caranya saya bisa meyakinkan pemeriksa merek bahwa merek saya ini tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang menjadi perbandingan dari pemeriksa merek tadi. Selanjutnya, setelah diterima, ini ada dua lagi Bapak Ibu. Kalau misalnya diterima, maka sertifikat merek itu akan terbit. Saya juga mau ngasih lihat sertifikat mereknya seperti apa bentuknya. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang belum pernah mendaftarkan merek dan belum pernah lihat sertifikatnya seperti apa. Ini adalah sertifikat yang nanti Bapak Ibu dapatkan apabila tanggapan Bapak Ibu itu diterima oleh pemeriksa merek. Nanti seperti ini, ada nama dan alamatnya, pemegang merek siapa, tanggal penerimaannya tanggal berapa, nomor pendaftaran berapa, etiket merek ini, fotonya,
gambarnya, kemudian masa perlindungannya juga ada di sini, sampai kapan, ini 10 tahun ya. Jadi merek yang saya daftarkan ini sampai 29 Maret 2033. Sesuai pasalnya dapat diperpanjang, dilampiri dan lain sebagainya bla bla bla. Kemudian ada di sini direkturnya tanda tangan. Selanjutnya di sini ada nomor mereknya nih, pendaftarannya dan kapan. Kemudian ada nama dan alamat di sini diuraikan, nama dan alamat konsultan hakinya. Misalnya Bapak Ibu menggunakan konsultan KI, misalnya tidak ini akan dikosongkan atau tidak ada section ini. Kemudian terdaftar di kelas apa saja, ini ada di sini. Uraian warnanya di sini ada. Ini waktu itu saya daftarin pink, jingga dan hitam warnanya, terjemahannya juga tidak ada. Kemudian untuk kelasnya ada di sini, kelas 9, 35, 36, dan 42. Dan uraiannya juga dituliskan di sini Bapak Ibu. Apabila diterima, ini yang akan Bapak Ibu dapatkan. Dan apabila tidak diterima, maka Bapak Ibu akan mendapatkan penolakan tetap. Ini contohnya saya juga mau kasih lihat. Ini adalah contoh penolakan tetap nih Bapak Ibu. Jangka waktu dari Bapak Ibu mengirimkan tanggapan itu mungkin 3 bulan Bapak Ibu baru mendapatkan jawaban lagi. Apa yang akan Bapak Ibu terima apabila tanggapannya tidak diterima oleh pemeriksa merek. Sama, ada identitas, nomor permohonan, mereknya apa. Untuk ini saya beda merek lagi ya Bapak Ibu ya, dan mohon maaf saya harus tutup karena ini rahasia juga dari klien. Nah, alasan penolakan di sini juga akan diuraikan tentang merek indikasi karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Ini mengajukan banding 90 hari kerja sejak tanggal pengiriman surat. Jadi nanti pengiriman suratnya di sini pemberitahuannya. Setelah ini Bapak Ibu nggak ada upaya lagi untuk bersurat tanggapan-tanggapan ke DJKI, melainkan Bapak Ibu harus langsung mendaftarkan banding ke Komisi Banding Merek, yang dimana pengajuannya juga secara online Bapak Ibu melalui akun mereknya Bapak Ibu di sini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini secara garis besar Bapak Ibu, ruang lingkup pemeriksaan substantif itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemeriksaan permohonan pendaftaran merek. Ini harus dicari dulu sama pemeriksa merek memuat prinsip atau sudah mematuhi first to file atau belum gitu ya. Jadi pemeriksa merek juga pasti akan ngecek PDKI Bapak Ibu. Jadi kita juga harus ngecek di PDKI merek yang mau kita daftarkan ini sebelumnya udah ada belum ya? Mirip nggak ya? Sama nggak ya? Karena ada prinsip first to file ini. Siapa cepat dia dapat. Jadi nggak bisa misalnya kita mau daftarin tapi kita lihat di PDKI ada yang dalam permohonan atau sudah terdaftar. Kemudian pemeriksaan permohonan tanggapan yang tadi. Jadi di awal, kemudian di tengah misalnya ada tanggapan. Tahapan ini biasanya ada karena usulan penolakan dulu dari pemeriksa. Ini kita ajukan nih Bapak Ibu. Dan juga nanti akan diperiksa lagi. Oke, ini beneran nggak ya bisa mendukung atau tidak. Kira-kira bisa mematahkan argumentasinya pemeriksa merek atau tidak. Biasanya diperiksa lagi. Kemudian pemeriksaan permohonan keberatan dan atau sanggahan. Ini jarang terjadi sih Bapak Ibu, atau Bapak Ibu juga bisa mengajukan. Ini biasanya ada keberatan dan keberatan ini biasanya juga ditindaklanjuti sama DJKI, sama pemeriksa merek. Apakah memang benar-benar mirip? Apakah benar-benar punya kesamaan? Baik secara fonetik, konseptual, visual, dan juga dari kelas-kelasnya, uraiannya. Yang secara garis besar saya bagi lagi ke jadi 2 ini. Jadi intinya pemeriksa ini akan melakukan penelusuran. Sama kayak kita di awal, kita melakukan penelusuran dulu. Kita akan menentukan kriterianya dulu, kita akan menentukan kelasnya dulu. Sama kayak pemeriksa merek. Mungkin kita pandang sebenarnya udah nggak ada kesamaan nih.
tapi pemeriksa merek memandang ada kesamaan. Itu bisa jadi nanti ada usulan penolakan, tapi kita bisa memberikan tanggapan yang sudah diajukan lebih dahulu. Ini first to file tadi. Dan yang kedua, melakukan analisa terhadap dokumen merek dan menilai unsur merek ini berdasarkan pasal 20 dan 21 atau tidak. Dan juga harus mempertimbangkan juga kelas mereknya, Bapak Ibu. Untuk sampai di sini, ada yang mau kita diskusikan dulu, Bapak Ibu? Silahkan jika ada. Izin Mas mau nanya, Boleh. eh, masa perlindungan merek itu kan 10 tahun ya, dan Ya, dapat diperpanjang juga kan. ya, Namun jika pemilik merek tidak memperpanjang perlindungan ya, merek tersebut, otomatis menjadi tidak aktif kan Mas ya. betul. Jika setelah itu ada pihak lain dengan nama dan logo yang sama, apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik lama untuk mencegah hal tersebut Mas? Itu Oke, mungkin. oke. Terima kasih, Mas Fahri. Mas Ya Fahri, Mas ya. oke. Jadi pada saat merek itu daluarsa, kita punya waktu yang diberikan sama DJKI lagi itu selama 6 bulan, Mas. 10 tahun ditambah 6 bulan. 6 bulan ini itu waktu kita untuk memperbarui atau memperpanjang masa perlindungan merek kita. Misalnya udah beres, udah habis, dia menjadi free trade lagi. Dia tidak ada yang memiliki, sehingga muncul lagi atau berlaku lagi prinsip first to file. Apabila didaftarkan sama pihak lain, sebenarnya kita udah nggak punya upaya hukum apa-apa, Mas. Karena kita dianggap sudah bukan pemilik dari merek itu lagi. Kelasnya sama, misalnya logonya sama, namanya sama, misalnya plek ketiplek gitu ya, itu kita nggak bisa mendaftarkannya lagi. Kita nggak bisa mengajukan upaya. Tapi biasanya disiasati dengan kita mendaftarkan beberapa merek di kelas yang berbeda, namun dengan logo yang hampir sama. Contohnya kayak Coca-Cola. Coca-Cola itu kalau kita lihat udah bukan produk minuman lagi. Dia udah kayak lifestyle. Dia ada merek aparel, baju-bajunya. Dia ada merek sabuk, dia ada merek jam tangan, dia ada merek kaleng gitu ya. Dia ada merek marketplace. Jadi ketika salah satunya sudah selesai dan ada pihak lain yang mau mendaftarkan, itu bisa diajukan keberatan dengan alasan ini masih sama dengan produk kami di kelas yang lainnya. Jadi ini merupakan milik kami. Tapi itu jarang terjadi sih Mas biasanya. Biasanya pemberitahuan itu selalu ada gitu. Dan ini juga notes untuk kita bersama untuk selalu ngecek masa berlaku merek kita. Itu mungkin Mas jawaban dari saya, Mas Fahri. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Fahri, semoga menjawab ya Mas. Izin Mas Obe, Ya, ini ada pertanyaan nih masuk ke direct message saya. oh ya, Ada pertanyaan dari Mbak Mary. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa untuk on cam ya, Mas Obe. ya, Suara saya terdengar jelas, Mas? jelas. Oh, jelas ya. Oke, baik. Pertanyaan dari Mbak Mary. Kak, izin bertanya, apakah untuk mendaftarkan merek di DJKI harus melalui konsultan KI? Bisakah kita sebagai perorangan memproses sendiri? Oke, oke. Terima kasih Mbak Leoni, terima kasih Mbak Melin ya, Mbak Merin. Mbak Mary, oke. Mbak Mary. Mbak Mary, terima kasih pertanyaannya. Untuk saat ini sebenarnya tidak wajib melalui konsultan KI. Bisa juga umum atau bisa juga ya kita sendiri yang bukan sarjana hukum bahkan itu bisa mendaftarkan. Makanya ada kelas ini ya Mbak Leoni ya, agar teman-teman yang mungkin saat ini belum menjadi konsultan KI sudah bisa mendaftarkan mereknya tanpa melalui konsultan KI. Itu jawabannya, Mbak Mary. Semoga menjawab, Mbak. Oke, baik. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan bisa langsung open microphone untuk langsung bertanya kepada Mas Obe agar kelas kita ini tentunya lebih interaktif. Begitu. Saya sambil share screen ini ya, PDKI ya. Oke, Kita lihat siap. mana merek yang pakai konsultan KI, mana yang tidak gitu. PDKI. Nah, di sini. Kita coba cek sama-sama nih, Bapak Ibu. Misalnya Expertin, didaftar. Kita bisa lihat di bagian bawah nih, Bapak Ibu, pemiliknya siapa,
konsultannya siapa? Oh, ini pasti menggunakan konsultan nih, Bapak Ibu. Bapak Ivor Ignacio Pasaribu. Pemiliknya PT Buka Mitra Indonesia. Coba kita lihat lagi yang lain yang misalnya nggak pakai nih. Yang didaftar. Nah, misalnya ini. Ini pakai konsultan juga. Harmat and Korean Hartono, dan lain sebagainya. Misalnya kita cari ya Bapak Ibu ya. Yang nggak pakai konsultan misalnya. Misalnya eh, produk skincare misalnya ya. Udah nggak nih? Skincare. Nah, ini tidak menggunakan konsultan KI, Bapak Ibu. Karena konsultannya di sini tidak ada gitu ya. Jadi, nggak perlu juga kita merupakan konsultan KI, kayak yang tadi saya jelaskan di awal. Pada saat kita mau registrasi akun merek, itu ada pilihannya. Kita konsultan KI, badan hukum, atau perorangan. Atau umum gitu ya, perorangan umum. Jadi itu juga bisa kita daftarkan. Sepanjang kita memiliki knowledge-nya, Bapak Ibu, kita harus berterima kasih juga sama event ini gitu ya. Kita jadi kebuka gitu ketika mau mendaftarkan merek, kita nggak perlu konsultan KI atau kita juga punya knowledge-nya Bapak Ibu untuk kita berjaga-jaga juga mengenai mereknya gimana nih ketika kita mau daftarkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah contohnya. Yohane Deanita aja si pemiliknya tanpa konsultan KI. Maka dari itu ada section di mana Bapak Ibu bisa memilih siapa pendaftarnya. Pada saat mendaftarkan di permohonan ada data dirinya, baik dengan konsultan atau tidak. Kalau dengan konsultan KI harus isi nomornya atau namanya, alamatnya nanti terisi secara otomatis. Misalnya enggak, itu langsung terlewatkan secara otomatis di sistemnya DJKI, Bapak Ibu. Mungkin itu Mbak Leoni, tambahan dari saya untuk pertanyaannya Mbak Mary tadi ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan, misalnya pengajuannya bagaimana dan lain sebagainya. Oke, nggak apa-apa Mbak Leoni, aman-aman. Ada lagi nggak Bapak Ibu yang mau kita coba diskusikan nih mengenai pendaftaran merek dan usulan penolakannya itu bagaimana kita menanggapi? Sepanjang argumen kita ini bisa menunjukkan adanya perbedaan sebenarnya Bapak Ibu. Dari segi visualnya, dari segi fonetiknya, dan juga dari segi konseptualnya. Dan fokusnya sebenarnya tiga itu Bapak Ibu. Ketika kita mengajukan usulan atau tanggapan terhadap usulan penolakan adalah kita meyakinkan pemeriksa merek bahwa ini nggak ada sama sekali loh persamaan dari segi visualnya, fonetiknya, konsepnya, bahkan kelasnya berbeda, uraiannya berbeda, dan bahkan kita bisa menambahkan juga bahwa merek kita ini sudah beroperasi misalnya dari kapan gitu ya, dan sudah dikenal oleh masyarakat juga, misalnya sudah dipublikasikan juga melalui berbagai media, berbagai platform, misalnya udah punya website sendiri juga. Tentu saja itu jadi pertimbangan juga untuk pemeriksa merek untuk memandang bahwa iya ya selama ini sudah beroperasi tapi tidak mengecoh masyarakat juga kok gitu. Tidak ada keberatan juga kok dari pihak merek-merek lain yang mungkin dipandang hampir sama gitu. Oh ya, Mbak Leoni gimana? Oke, kelemahan dan kelebihan mendaftarkan merek atas nama pribadi dibandingkan dengan nama PT. Oke, kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan misalnya kita daftarin pakai nama pribadi adalah merek itu menjadi aset atas nama kita, Bapak Ibu. Jadi ketika merek ini mau dialihkan ke orang lain, itu harus melalui izin atau persetujuan dari kita. Dan tentu saja exposure-nya berbeda. Exposure untuk harga dari merek itu sendiri. Kelemahannya adalah kalau pakai atas nama pribadi, biasanya rawan sengketa, Bapak Ibu. Yang saya coba temui ketika berpraktik adalah, itu rawan sekali sengketa, Bapak Ibu. Ada yang dimana orang ini keluar gitu ya, orang ini keluar dari PT tersebut, tapi nggak mau mengalihkan mereknya.
Bahkan dia mengajukan keberatan atau menggugat si PT tersebut agar tidak lagi menggunakan merek tersebut. Karena merek tersebut itu atas namanya dia. Dan apalagi kalau kita mau ngomongin sampai ke merger, acquisition, mau ke konsolidasi perusahaan gitu. Tentu saja dibutuhkan adanya peralihan-peralihan dari merek yang lama, misalnya mau dibeli atau mau beralih. Tentu saja itu menjadi exposure kan untuk perusahaan yang misalnya mau diakuisisi atau mau dicaplok untuk ekspansi gitu ya Bapak Ibu. Mungkin kelemahan dan kelebihannya itu aja sebenarnya berkaitan dengan persetujuan dan juga exposure-nya. Kalau kelebihannya tentu saja menjadi keuntungan pribadi ya Bapak Ibu ya. Dan juga misalnya PT-nya kenapa-napa, PT-nya misalnya pilot gitu ya. Ya berarti si merek ini tidak ikut ke dalam aset likuidasinya karena atas nama pribadi Bapak Ibu. Begitu. Itu mungkin jawaban singkat dari saya Mbak Leoni. Mengubah nama merek yang telah didaftarkan seperti Ace Hardware. Oke. Mengubah merek yang mau didaftarkan itu biasanya misal udah terdaftar. Kayak kemarin ada pertanyaan dari Mas Ega, kalau kita mau mengubah nama merek yang udah terdaftar itu bagaimana gitu mungkin ya. Mengubah nama merek yang telah didaftarkan seperti Ace Hardware. Oke. Itu harus mengajukan ulang, Mbak. Jadi nggak bisa kita mengajukan formulir perubahan seperti kita mau mengubah data diri kita, data diri pemilik mereknya. Kecuali kita mau mengubah alamat dari pemilik mereknya, itu bisa. Tapi kalau kita mengubah nama mereknya, itu harus mendaftarkan kembali. Dan akan lebih baik jika mendaftarkan kembali dengan atas nama yang sama pemiliknya. Saya kasih contoh lagi ya, mungkin kemarin ada yang terlewat, Bapak Ibu, saya kasih contoh lagi. Di sini kemarin mau ada rebranding, logonya lebih modern, Lapak Gaming. Ini pemiliknya sama, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya ini, kelasnya sama juga di kelas jasa, jualan game online gitu ya, jualan diamond buat teman-teman yang suka main Mobile Legends. Di sini ada Lapak Gaming nih. Kita lihat PT Global Digital Indo Kreasi. Konsultannya Pak Agus, kelasnya 35. Kemudian dia mau daftarin lagi dengan logo yang berbeda, tapi PT-nya masih namanya dia. Kemudian konsultannya berubah atau dialihkan gitu ya. Sorry, atau konsultannya pasti berbeda gitu. Misalnya, ini nggak ada masalah sih Bapak Ibu. 35 dan 41 gitu. Ada penambahan kelas 41-nya. Logonya berbeda nih, Lapak Gaming. Sepanjang namanya sama pemiliknya, itu justru memudahkan potensi untuk diterima sama pemeriksa merek. Jadi ketika mau daftarkan ulang, adanya perubahan, itu daftar ulang Bapak Ibu. Tidak bisa mengajukan formulir perubahan. Dan harus bayar lagi ya Bapak Ibu ya PNBP-nya. Itu mungkin Mbak Leoni jawaban dari saya, semoga menjawab. Oke, Baik, bagaimana cara Mas menjawab? Tobe, itu ada lagi lanjutan Oke, pertanyaan. Pertanyaannya saya bacakan ya, Mas. Kebetulan di sini sudah kondusif kembali. oke boleh Mbak. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara menghindari merek yang kita daftarkan supaya tidak kena pidana? Karena sekarang merek yang kita daftar itu dituduh meniru merek orang lain. Oke, biar nggak kena pidana gitu ya, biar kita tidak dianggap beritikat buruk gitu ya. Oke, biasanya Bapak Ibu untuk kita terhindar, pertama tidak bosan-bosan, saya mengingatkan kita harus ngecek dulu di PDKI. Merek yang mau kita daftarkan ini sama nggak dengan merek lain? Udah ada belum merek yang misalnya sudah didaftarkan gitu, dengan merek yang mau kita daftarkan atau yang sedang dalam proses pendaftaran? Itu kita cek dulu. Dan misalnya nggak ada, kita sudah daftarkan, kita mendapat usulan penolakan, dan kita sudah menanggapi, kemudian sudah terbit sertifikatnya, menurut saya itu keabsahan yang bisa kita pegang dan bukti yang kuat bahwa pemeriksa merek atau DJKI sendiri kok yang sudah memberikan kita sertifikatnya.
sepanjang kita punya sertifikatnya, menurut saya itu aman-aman aja. Karena mengingat prinsip di hukum merek ini adanya first to file. Jadi misal kita dituduh, ini merek kamu mirip loh sama merek saya, tapi saya yang terdaftar duluan, Pak. Pidananya di mana? Justru Bapak yang harusnya bisa kena pidana. Pakai merek dari saya tanpa izin sama saya, walaupun Bapak lebih dulu. Tapi Bapak masih bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari merek tersebut. Dan bahkan saya tidak mengajukan tuntutan atau gugatan apapun terhadap Bapak. Jadi sertifikat merek itu sangat sangat memengaruhi, sangat-sangat menjadi bukti yang Bapak Ibu harus pegang dan jangan sampai hilang filenya. Kalau filenya hilang gimana? Tinggal masuk ke akun merek Bapak Ibu. Kalau passwordnya lupa gimana? Tinggal minta lagi ke DJKI atau telepon di 152 Bapak Ibu. Begitu Mbak Leoni? Oke, baik, Mas Obe. Saya informasikan kembali pada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan langsung untuk open microphone atau boleh dikirimkan pertanyaannya kepada saya dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, dan tentunya sesuai dengan topik pembahasan ataupun materi kita pada hari ini. Sambil nunggu-nunggu nih, Mas Obe, saya juga ada pertanyaan nih terkait dengan merek ini. Uh, Beberapa waktu yang lalu itu saya pernah lihat story ya teman saya kebetulan lagi hangout di sebuah kafe. Kafenya itu namanya Adiaksa Cafe. Mm-mm. Nah, kita kan tahu ya kalau Adiaksa itu merupakan suatu nama yang sangat melekat di dalam suatu instansi yaitu kejaksaan. Nah, Ya. apakah menggunakan nama atau istilah yang melekat terhadap suatu yang merupakan identitas dari suatu instansi atau hal lainnya itu diperbolehkan untuk membuat suatu usaha ataupun merek itu sendiri begitu, Mas? Oke, terima kasih Mbak Leoni. Saya mau share screen lagi ya. Saya mau kasih lihat ketentuan dari pasal 21. Sorry, 20. Nah, barang atau jasa. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu di pasal 21 ayat 2 nih. Yang huruf B. Jadi merek ini akan ditolak jika dia merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Jadi sebenarnya di sini udah ada jawabannya kalau memang secara peraturan disebutkan bahwa adiaksa ini merupakan simbol atau merupakan nama lembaga negara atau lembaga tinggi negara gitu yang di state di konstitusi itu tentu nggak boleh. Dan kita perlu lihat lagi nih Mbak Leoni, terdaftar nggak sih Adiaksa Cafe ini Mbak? Kita cek sama-sama kali Mbak ya, biar seru ya. Boleh-boleh kita cek dulu, Mas Obe. Mana tahu belum Nah, terdaftar ya? ini dia, Adiaksanya gini atau gimana Mbak tulisannya? Iya benar, seperti itu, Bener Mas ya? Obe. Dalam Ya. proses atau didaftar? Kelasnya 31 coba. Untuk nentuin kelasnya Bapak Ibu, kita cek lagi nih di NICE Classification Indonesia atau SKM. Kita cek nih, kopi itu kafe ya Mbak ya? Iya benar, kafe. Layanan kafe, jadi dia 43. Jadi di sini ketika kita mau ngecek, kita langsung cari. Di kelas itu ada nggak ya? Nah, untuk ini sepertinya belum ada ya Mbak ya. Adiaksa Cafe, Bosa, Nomadix, Persija, Koboi, Kembar, HNI, Hania, Giordano. Coba kita cari yang ditolak. Jangan-jangan temannya Mbak pernah daftarin ditolak nih Mbak Leoni. Ini Mas Obe setelah saya searching ini, Ya, ternyata Adiaksa Cafe itu yang pemiliknya itu dari Kejaksaan Negeri Cimahi. Nah, ini nih yang jadi terkadang. pertanyaan, kenapa bisa satu kejaksaan di suatu daerah gitu ya, kayak Cimahi gitu, bisa mendirikan suatu kafe, ya walaupun misalkan nih belum terdaftar nih Mas, tapi kan Ya, Adiaksa itu istilahnya melekat ke seluruh kejaksaan ya, bukan ke Cimahi aja gitu loh. betul, Nah, betul.
gitu, Mas Obe. Oke, jadi ini bisa dipersoalkan sebenarnya ketika didaftarkan, Mbak. Kalau misalnya dia hanya menggunakan nama Adiaksa di Cimahi aja untuk coffee shopnya dia atau kafenya dia, itu sebenarnya persoalan ke etisnya lagi, Mbak, ke namanya Adiaksa sendiri itu, Mbak. Dan itu pasti ranahnya dari kejaksaan sih, Mbak, untuk memberikan peringatan atau misalnya memberikan sanksi gitu ya, Mbak ya. Sebenarnya sih itu Mbak. Jadi untuk mereknya sendiri kalau mau kita persoalkan itu sepanjang dia didaftarkan Mbak. Walaupun Adiaksa ini melekat sekali gitu ya sama instansi pengadilan misalnya, sama kejaksaan gitu. Kecuali Oke, oke. kecuali mungkin namanya Kejaksaan Kafe ya Mbak ya. Kayaknya Iya, nggak benar. boleh. Iya, saya itu cukup bingung ya. Kalau nggak salah itu kafenya di satu mall gitu loh, Mas Obe. Jadi Oke, di suatu mall dan kalau saya rasa kalau di satu mall itu kan menggambarkan komersial sekali ya, bukan kalau betul. kecuali tempatnya itu benar-benar di Kejaksaan Cimahi, hanya mereka saja yang tahu yang bersifat lebih private gitu. Ya Makanya betul. tadi saya rada ini juga saya tanyakan juga dan dari jawaban Mas Obe saya setidaknya udah dapat gambaran karena selagi belum terdaftar kita belum bisa mempermasalahkan mungkin peringatan dari kejaksaannya aja begitu ya Mas. Betul, 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 Mbak. Kecuali dia hak cipta ya, Mbak ya, yang dia terpublikasikan ada hak moralnya ketika tidak didaftarkan aja udah langsung muncul tuh haknya dia, Mbak, hak moralnya. Oke, terima kasih Mas Obe. Oke, Mbak Leoni, Ini semoga ada menjawab. pertanyaan juga nih Mas Obe dari peserta, yaitu mohon petunjuknya berapa lama untuk masa berlaku merek yang kita daftarkan ya Pak. Khawatirnya kalau kita tidak rajin cek, masa berlaku kemungkinan direbut pihak lain kan Pak. Jadi ada Betul, kemungkinan direbut nih gitu Mas. betul, betul. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Ibu. Untuk masa perlindungan merek itu selama 10 tahun. Dan setelah 10 tahun, itu Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi untuk memperpanjang masa perlindungan merek Bapak Ibu selama 6 bulan. Setelah Bapak Ibu ajukan secara online, perpanjangannya akan otomatis nanti diperpanjang lagi sama DJKI. Dan Bapak Ibu tidak perlu lagi melampirkan label merek dan lain sebagainya. Untuk merek yang sama, kelas yang sama. Tidak perlu ada lagi pengajuan formulir surat pernyataan dan lain-lain. Jadi hanya langsung ngisi formnya aja. Di situ nama mereknya apa, kelasnya berapa, dan ada juga nomor mereknya berapa yang mau diperpanjang. Begitu Bapak Ibu. Jadi harus rajin-rajin ngecek juga akun mereknya. Atau di PDKI sebenarnya udah sampai mana merek saya ini. Begitu. Dan juga di sertifikat merek itu ada tercatat. Saya coba share lagi ya. Sampai kapan itu harus dicatat kalau bisa di Google Calendar Bapak Ibu dikasih tuh, dikasih event gitu biar ada alarmnya. Ini kayaknya bukan ini ya. Belum masuk ya Bapak Ibu ya. Tadi belum Mas Obe. Oke, oke. Saya coba ulang ya. Nah, oke. Ini Bapak Ibu untuk eh, gambar contoh yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika sudah memiliki sertifikat merek. Jadi di sini ada nih keterangannya dan tanggalnya kapan berakhir perlindungannya. Perlindungan hak atas merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sertifikat ini sampai dengan tanggal 29 Maret 2033. Jadi Bapak Ibu udah langsung tahu kapan harus mengajukan perpanjangan perlindungan merek. Dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang di 29 Maret 2033. Saya ini waktu itu di tanggalnya ada nggak ya di sini ya? Oke. Sorry Bapak Ibu ini saya blur ya. Oke, jadi di sini ya Bapak Ibu bisa dilihat juga nih. Dan kalau ini terus berkembang di bisnis Bapak Ibu brandnya, merek itu aset Bapak Ibu, merek itu punya value brand
Jadi jangan sampai diambil sama pihak lain karena Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran ulang dengan uang lagi. Atau yang kedua dengan rebranding Bapak Ibu, yang pasti membutuhkan banyak usaha lagi selain uang aja. Tapi psikis masyarakat, perspektif masyarakat, dan juga marketingnya harus mengikuti zaman 10 tahun ke depan kan Bapak Ibu. Jadi merek ini harus benar-benar diperhatikan. Mungkin itu Mbak Leoni jawaban dari saya. Oke, baik Mas Obe. Ini ada pertanyaan terakhir nih Mas Obe. Pertanyaannya begini, mohon pencerahannya Pak Obe, supaya kita pemilik merek lokal, supaya tidak kalah jika hendak direbut merek luar. Karena banyak banget nih kasus seperti ini, ujungnya merek lokal yang kalah, Pak. Gitu. Oke, caranya adalah kita daftarkan Bapak Ibu. Kita amanin dulu mereknya, baru kita cari maknanya apa. Saya ngutip dari Pak Ari Juliano Gema, partner dari Asegaf Hamzah and Partners. Beliau mengatakan bahwa merek ini harusnya kita daftarkan dulu, baru kita cari maknanya apa. Jadi kita amanin dulu. Kalau zaman dulu perspektifnya biasanya cari dulu maknanya apa, baru kita daftarin. Sekarang jangan, kita amanin dulu, dipakai atau nggak dipakai, toh punya masa perlindungan 5 tahun. Dan juga masa perlindungan yang ada di Indonesia ini biasanya dia pasti lebih besar, apalagi lokal yang pakai. Apalagi orang-orang lokal, UMKM di sini yang pakai, pasti lebih dilindungi daripada pihak asing yang mau masuk ke sini. Saya nggak ngomongin politiknya gimana, Bapak Ibu. Saya ngomongin strateginya aja. Bahwa kalau kita punya usaha, kita harus daftarin juga sesuai dengan kelas-kelasnya. Sekalipun mungkin kita mau daftarin kelasnya itu terhadap produk atau jasa yang belum kita miliki. Tapi kita rasa atau kita pandang nanti akan ada. Atau misalnya nggak ada pun, nantinya Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran ulang aja dengan merek yang sama. Toh dengan nama pemilik yang sama Bapak Ibu. Jadi setiap Bapak Ibu punya merek, langsung berpikir bahwa merek ini akan menjadi aset. Jadi Bapak Ibu amankan dulu dengan cara didaftarkan, namun dengan eh, ketentuan-ketentuan ya, pasal 20 tadi, pasal 21 tadi, harus dengan etikat baik, harus melakukan searching dulu tuh, research dulu di PDKI. Dan juga kelasnya harus sesuai Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu mau jualan kopi, produknya kopi, tapi Bapak Ibu masukin kelasnya kelas pembersih lantai gitu. Itu pasti pasti diterima sama DJKI gitu ya. Karena, wih, ini namanya kopi tapi jualannya pembersih lantai. Tidak berkaitan gitu ya. Tidak menyebut barang, tidak punya kompetitor, tapi Bapak Ibu tidak bisa berjualan. Kan begitu. Jadi benar-benar harus sesuai. Kalau dari saya, teman-teman UMKM juga banyak yang konsultasi, saya selalu bilang, pokoknya didaftarkan dulu. Karena first to file berlakunya itu internasional, Bapak Ibu. Misalnya ada pihak dari luar mau daftarin juga merek di Indonesia gitu ya. Misalnya ada yang mau daftarin merek coffee. Di Indonesia sudah ada coffee. Pastinya merek luar itu juga akan mengikuti kelas yang sama untuk memberlakukan merek dia yang sebelumnya ada di US menjadi di Indonesia. Tapi di Indonesia sudah ada coffee yang juga di kelas kopi. Pasti dia juga nggak bisa jadinya untuk mendaftarkan coffee di kelas kopi karena udah ada orang lokal yang terdaftar atas nama coffee dan di kelas tersebut. Jadi itu jawaban saya singkatnya, Mbak Leoni. Oke, baik. Terima kasih, Mas Obe. Terkait tadi dengan pertanyaan yang telah saya sampaikan, itu merupakan pertanyaan terakhir dari kelas kita. Saya mohon maaf, masih belum bisa on cam, Bapak Ibu semuanya, dan terkhusus untuk Mas Obe. Oleh karena itu, karena kita dibatasi oleh waktu juga, jadi untuk pertemuan kelas kita hari ini dicukupkan sampai di sini. Namun sebelum kelas ini ditutup, Mas Obe silakan untuk menyampaikan closing statement untuk kita semua. Oke, terima kasih Mbak Leoni. Jadi Bapak Ibu untuk masa perlindungan merek itu harus diperhatikan dan juga Bapak Ibu ketika ngobrol sama teman misalnya, sama rekan bisnis dan lain sebagainya, punya merek atau mau bikin bisnis, selalu diingatkan Bapak Ibu bahwa merek penting sekali untuk didaftarkan. Kelasnya juga jangan lupa harus sesuai. Dan misalnya ada kelas yang mungkin hari ini belum ada barangnya, belum ada jasanya, tapi nantinya mungkin dirasa akan ada, itu didaftarkan saja. Begitu Bapak Ibu, besok kita akan simulasi pendaftaran merek. Itu aja, Mbak Leoni. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Mas Obe. Saya mewakili Akademi Legal mengucapkan terima kasih kepada Mas Obe. Ayo kita memberikan reaction untuk Mas Obe yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Oleh karena itu, saya juga memohon maaf apabila ada kendala, kesalahan kata ataupun sikap dalam pelaksanaan kelas kita hari ini. Dan ucapan terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pertemuan kelas kita hari ini. Oleh karena itu, pertemuan kelas akan kita lanjutkan besok dengan simulasi ya, Mas Obe. Oleh Ya, karena itu, betul. saya sebagai moderator, saya tutup untuk kelas kita hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa besok. Terima kasih Mbak Leoni, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di besok malam.